Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, teman-teman, kali ini saya coba buat soal atau nge-review di materi pemrograman dasar Java, yaitu di materi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini contohnya, teman-teman. Ada program sederhana banget, yaitu untuk penjualan barang di toko, gitu ya. Nah, ini saya tampilkan cara programnya jalan. Misalnya ini di sini saya masukin nama saya Robi. Kemudian nanti ada kode konsumen misalnya KS001, dia akan tampil members. B002 ada barang. Kalau B001 itu setiap kode itu beda-beda barang ya. B002, kemudian jumlah belinya. Kalau jumlah belinya lebih besar dari 10 dia dapat diskon. Kemudian total harganya kita proses total juga. Kemudian uang bayarnya saya bayar 60.000. Oke, nanti bisa di-exit dan juga bisa dihapus. Nah, nanti saya jelaskan, tapi sebelum saya jelaskan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, kemudian share apabila video ini bermanfaat, serta mengaktifkan tombol lonceng apabila Anda ingin mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa, rule-nya atau aturan pembuatan programnya saya sisipkan di deskripsi video. Oke, selamat menonton. Oke, teman-teman, untuk membuat program yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama tentunya program tersebut sudah memiliki ketentuan ya. Jadi sudah memiliki ketentuan, kita analisis dulu soalnya. Nah, soal ini belum pernah saya coba karena baru saya buat. Mudah-mudahan nggak terjadi permasalahan yang berarti. Gitu ya, di sebuah program ini ada inputan. Nah, yang ini input ada nama konsumen, kemudian ada kode konsumen, kemudian ada kode barang, kemudian ada jumlah belinya, gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada diskon. Nah, kode konsumen itu kita gunakan fungsi if yang ada di materi ketiga. Ini hanya ada 3 saja. Kalau dia kodenya KS001, maka keterangannya members, KS002 non-members, KS003 itu konsumen biasa. Nah, nanti kita bebas sih mau buatnya pakai combo box atau release atau mau pakai text field, pakai button, terserah. Kemudian yang kedua kode barang, itu kalau B001 nama barang, ada harga barangnya, kemudian satuannya. Nah, teman-teman, nanti saya lampirkan ketentuan ini di deskripsi video ya. Kemudian terakhir kita munculkan total harga. Total harga itu kita dapat dari jumlah beli. Jumlah belinya berapa dikalikan dengan total harga. Harga barang ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya mau mendapatkan diskon, berarti kalau jumlah belinya lebih besar dari 10, maka dapat diskonnya 10% dari harga barang. Jadi sebelum ditotalkan harga barangnya itu kita akan cari dulu diskonnya. Kemudian yang terakhir ada uang bayar sama uang kembalian gitu ya. Nanti kita masukin inputannya uang bayar gitu. Kemudian nanti uang kembaliannya berapa. Kalau misalnya uang bayarnya lebih besar dari total harga, maka uang bayar dikurang total harga. Jika tidak, keterangan uang Anda kurang. Oke, untuk mengerjakan di NetBeans-nya, kita harus analisis satu-satu field-field apa saja yang kita butuhkan, kemudian komponen text field atau combo box yang kita mau gunakan. Oke, kita desain sekarang. Posisinya sudah ada di NetBeans ya. Saya melanjutkan project yang kemarin saja. Saya klik kanan di projectnya, kemudian saya pilih JFrame Form. Selanjutnya saya buat judulnya program penjualan sederhana. Oke, package-nya saya tetap masukin di latihan 1, nggak apa-apa. Saya finish. Oke, untuk desainnya teman-teman saya rasa udah bisa semua. Kita tinggal klik label. Yang pertama kita analisis dulu. Yang kita butuh adalah nama konsumen. Sekali lagi ini bisa dikopas ya. Jadi cukup 1 kali aja kita buatnya. Nama konsumen. Oke, kita atur dulu propertiesnya biar nggak terlalu kecil. Saya buat 14 cukup deh, atau 16 lah ya, biar di layarnya nggak terlalu kecil. Oke. Kemudian yang kedua, nama konsumen ini pasti kita gunakan text field gitu ya.
Kita gunakan text field, kita tarik aja karena nama agak panjang. Kita ganti lagi fontnya biar sama, kita ganti 16. Oke, kemudian kita hapus text field-nya. Kalau text field ini kita cuma ngapus text field sama buat change variable name-nya saja. Kita buat txt nama. Oke, nah yang kedua kita buat untuk kode konsumen. Kode konsumen, kalau tampil kode konsumen berarti tampil keterangan, gitu ya. Kita copy aja yang nama konsumennya, kita klik kanan, copy atau Ctrl C, paste. Tinggal digeser, tinggal digeser aja yang mana yang bisa digeser. Ini kita rapihin. Oke, kita ganti kode konsumen, ya. Kode konsumen. Kemudian kita buat aja pakai combo box ya, biar lebih mudah. Kita buat pakai combo box, kita cari combo boxnya, kita klik, kita tarik, oke, biar sama panjang. Kita ganti juga fontnya jadi 14, jadi 16 ya tadi ya, biar sama. Kemudian kodenya langsung kita masukin aja, KS001, KS002, KS003. Masih ingat letakkan datanya yaitu di properties, kemudian pilih model, gitu ya. KS001, KS002, KS003. Nah, penggunaan combo box ini juga meminimalisir user agar tidak salah ngetik. Biasanya kalau kita gunakan fungsi if logic, KS001 KS-nya ini huruf besar sama KS001 hurufnya kecil itu berbeda, nanti salah logiknya. Nah, kita gunakan saja combo box. Kemudian kalau dia tampil maka akan tampil keterangannya. Berarti kita butuh label, kita copy lagi aja. Label. Oke. Keterangan, kita ganti namanya jadi keterangan. Terangan. Kemudian text field-nya kita copy ini aja, copy, paste. Kita sesuaikan saja, kita atur. Sekali lagi Java ini bakal nyesuaiin sendiri ya teman-teman ya. Jadi dia bakal nyesuaiin sendiri posisinya. Jadi kalau nggak pinter-pinter kita ngedesainnya, dia akan berantakan. Keterangan, kemudian kita ganti change variable name-nya txt keterangan. Oke. Nah, selanjutnya kita buat apa lagi nih, kode konsumen, kode barang. Jadi kalau kode barang kita masukin ini, tampilnya nama barang, harga barang, satuan. Nah, ini udah ada template-nya kode barang, kita copy aja ini, kemudian kita copy dulu ini, kita geser aja pakai mouse ya, kita geser, kita kasih jarak aja biar nanti pengerjaannya mudah. Ganti jadi kode barang. Kita ganti kode barang. Kemudian itemnya kita ganti juga. Properties, kita pilih model. Karena kodenya beda. Ini B001, B002. Di copy aja, kita coba di copy. Nah, ini dia tampil B001, B002, B03 sama dan B004. Nah, kalau misalnya kode barangnya ketemu, apa yang akan tampil? Nama barang, harga, dan satuan. Berarti kita butuh 3 label dan 3 text field. Kita copy aja ini. Kita paste. 1, 2. Kalau terlalu jauh, kita geser aja. 2, 3. Oke. Nah, jangan lupa semua field name-nya atau change variable name-nya dibuat ya. Yang kode konsumen tadi saya lupa, saya ganti jadi CMB kode konsumen. Oke. Kemudian yang ini keterangan kalau nggak salah sudah. Ini combo box-nya kita ganti CMB kode barang. Kemudian ini kita ganti namanya dulu, nama barang.
Kita ganti nama barang. Kita sesuaikan. Kita tinggal geser aja. Nama barang, kemudian kita ganti dengan harga barang yang ketiganya. Harga barang. Kemudian yang terakhir adalah satuan. Satuan. Oke ya. Nah, ini ceng variable name-nya nanti kita ganti satu-satu. txt nama barang. txt harga barang. Tidak boleh menggunakan spasi dan txt satuan. Oke ya. Nah, ini untuk tempat yang kedua tabel ini. Dan yang ketiga yaitu masukin jumlah belinya. Dia masukin jumlah belinya dulu. Jadi harga satuan, harga barang, kita masukin jumlah beli. Kita copy aja ini. Jumlah beli. Jumlah beli. Oke, kita geser. txt jumlah beli. Nanti kalau dimasukin 10 dia dapat diskon gitu ya. Lebih dari 10. Oke, jumlah beli sudah, kemudian kita masukin total harga. Jumlah beli dikalikan dengan harga, berarti kalau kita masukin jumlah beli, kita keluar dulu diskonnya. Kita keluarin diskon dulu, kita tambahin lagi 1. Diskon. Diskon. Oke, kita ganti ini dengan txt diskon. Oke, nanti baru keluar total harga. Kita masukin total harga. Total harga. Kemudian ini kita ganti txt total harga. Txt total aja. Kemudian nanti ada menu kamu pakai bayar uangnya berapa gitu ya. Misalnya contoh uang bayar kamu kayak di kasir ya. Uang bayar txt uang bayar. Nah, kemudian terakhir kita masukin di sini saja uang kembalian, sisa kembalian. Taruh di ujung aja ya. Kembalian. Uang kembaliannya. Oke. txt uang kembalian. Oke teman-teman, ini udah jadi desainnya. Kita bisa lihat di sini ada simbol mata ya, previewnya gini. Tuh ya. Nah, kemudian nanti sambil jalan kita bisa buat button. Tapi yang terpenting adalah teman-teman dalam satu perintah atau satu aturan ini kita kerjakan satu-satu dulu. Berarti kita mau ngerjain dulu yang pertama kalau di desainnya adalah menampilkan kode konsumen. Kalau kode konsumen KS001 berarti keterangannya members gitu ya. Nah, kita harus kerjain satu-satu aja dulu. Nanti untuk buttonnya bisa kita tambahin nanti. Gitu ya. Nah, ingat di materi yang ketiga saya menjelaskan gimana cara meletakkan atau menjalankan program untuk combo box ya. Ini dia, kita klik kanan, pilih event, action, perform. Kalau combo box. Nah, kita deklarasikan dulu variabelnya ada 2. Yang pertama adalah
string, yaitu untuk kodenya. Sekali lagi untuk di combo box itu tipe datanya string. Ini kode konsumen, kode KS ya, saya singkat. Kemudian yang akan tampil juga tipe datanya string ya, keterangan. Oke, ini kita deklarasikan atau kita buat koma aja di sini, kita cut, kita buat koma. Oke, nah kemudian kita lakukan proses konversi data. Sebenarnya nggak perlu karena dia tipe datanya string, tapi kita buat aja kode KS sama dengan string value of, kita cari value of, kemudian kita kasih namanya, kita panggil nama variabelnya kode KS titik. Kalau untuk combo kita getnya dengan menggunakan perintah get select. Sorry, ini bukan kode KS ya, txt ya. cmb kode konsumen titik get selected item ya. Sekali lagi ini nama dari change variable name-nya. Oke, kalau sudah langsung kita buat if-nya. If kita lihat keterangannya, kalau kodenya konsumennya KS001 maka members, berarti jika kode KS titik equals sama dengan KS001 maka keterangannya members sama dengan members. Ingat penggunaan tipe data ya. Oke, nah ini udah jadi satu, kita tinggal tambahin else. Kita masuk lagi ke if yang kedua, kita kopas aja ini. Kalau fungsi if itu seperti itu teman-teman, jadi dia bakal ngulang-ngulang aja. Tinggal kita ganti kode KS002 non members 2, kita tambah aja non members. Kemudian kita else lagi di sini. Kita paste KS003 itu konsumen biasa. Konsumen biasa. Oke, dan yang terakhir kita else-in aja kalau misalnya dia nggak milih, atau sisanya deh nggak apa-apa. Ini karena dia nggak ketik, nggak apa-apa, kita buat aja else-nya, keterangannya kita buat aja untuk pilihan yang terakhir tidak terdaftar. Ini untuk mengambil langkah ini aja, kalau misalnya nanti usernya ngeklik yang kosong, layar kosong, maka tidak terdaftar. Nah ini untuk yang pertama, yang tabel pertama ini udah selesai gitu ya. Jadi buat program seperti itu teman-teman, satu-satu aja, step by step. Nah, kalau sudah kita coba run file. Sekali lagi itu untuk kode konsumen ya. Nah, nama kita ketik aja asal karena ini cuman variasi KS002. Ini belum tampil karena kita belum letakkan outputnya. Nah, di sini kita letakkan outputnya. Masih ingat penggunaan letakkan output? Ini ya. Kita panggil txt keterangan. Wah, terlalu banyak ya. Kita cari keterangan titik set tag. Kemudian di sini ada keterangan kutip 2, boleh pakai string value of ya. Tambah keterangan, atau boleh juga menggunakan seperti ini. Kita jalankan lagi, run file. Oke, kita KS03, KS01. Nah, ini udah benar logiknya. Oke, beres. Kemudian kita masuk ke kode barang. Ini sama sebenarnya, tapi yang ditampilin lebih banyak. Ada nama barang, ada harga barang, ada satuan gitu ya. Nah, kita ngeletakin codingnya di mana? Kita ngeletakin codingnya di combo box, kemudian event action perform. Kayak gitu ya. Ini biar cepat nanti saya kopas. Kita buat if-nya satu dulu aja. Ada kode barang, nama barang, harga barang, dan satuan.
Berarti kita buat string KD barang. Apalagi yang kira-kira yang tipe datanya string, kita ini dulu. Nama barang sama satuan. Nama barang dan satuan. Ini yang tipe datanya string. Oke. Terus itu kalau harga kita gunakan double aja. Double harga barang. Oke, kita masukin if. Nah, kita masukin konversinya untuk kode barang dulu deh, gitu ya. Karena yang diinput adalah kode barang. Kode barang sama dengan string value of, sama yang tadi ya, string value of. Kalian pilih salah satu aja di sini di suggest-nya. Kemudian cmb kode barang. Aduh, sorry. Titik get selected item, titik koma ya, jangan lupa. Nah, baru kita masukin fungsi if-nya. If jika kode barang titik, kalau pakai string usahakan pakai equals aja ya. Kalau di angka baru sama dengan 2. Sama dengan apa ini pilihannya? B001. B001, lihat tulisannya harus besar ya. Karena tipe datanya string. Kita masukin, maka apa? Dia kalau tampilin kode B01, nama barang, harga barang, dan satuan muncul. Oke, kita panggil dulu nama barangnya. Nama barang sama dengan, karena tipe datanya string, pena. Kemudian karena masih dalam satu kode, ada 3 barang, kita masukin harga barang. Sama dengan, karena harga barang double, kita nggak perlu pakai gunakan spasi dan titik ya. Kemudian yang terakhir adalah satuan. Kontrol spasi, satuan. Sama dengan picis. Oke, titik koma. Oke, ini udah satu. Kita buat else dulu. Udah satu if. Nah, kodenya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita nanti ngopi 4 kali. Jadi nggak usah diketik semua. Kita copy sampai sebelum if. Copy, letakkan di bawah else. Oke, kita tinggal ganti aja B002. Barangnya apa lagi? Pensil. Rp5.000. Kemudian pack. Itu ya. Kita samakan dengan aturannya, kita buat else lagi, kita paste lagi if-nya. Ya biar rapi, kita geser aja. Oke, B003. Buku 120. Nama barangnya buku 120.000. Kemudian satuannya lusin. Dan yang terakhir kita buat else lagi, tapi tanpa if ya. Kita hapus saja if-nya karena dia kodenya udah pilihan yang terakhir, yaitu untuk nama barangnya penghapus. Kemudian harga barangnya 50.000. Terus satuannya box. Kayak gitu ya. Jadi kalau yang terakhir nggak pakai if juga nggak apa-apa. Nah, jangan lupa kita buatkan tampilan outputnya, karena nama barang, harga barang, dan satuan harus kita letakkan di text field masing-masing. Itu ya, kita letakkan dulu untuk nama barang txt nama barang ya, titik set tag kutip 2 plus kontrol spasi, panggil variabel nama barang. Kita copy aja, paste,
paste. Yang kedua kita butuh harga, txt harga barang. Sekali lagi yang warna hijau ini change variable name dari field yang Anda kasih nama ya, txt harga barang. Ini dia, kita ganti dengan variabel harga barang. Dan yang ketiga adalah satuan, txt satuan, berarti nama variabelnya adalah satuan. Oke, sudah, tidak ada error. Kalau yang kuning-kuning lampu ini nggak masalah ya. Kita coba jalankan programnya. Tadi udah ya, kita buat nama asal aja, KS02. Nih udah keluar, B01 pena, B02 pensil, B03 buku, B04 penghapus. Nah, sekarang masuk ke jumlah belinya. Jumlah beli ini kalau misalnya dia belinya 10, maka dia dapat langsung diskon gitu ya. Tapi sebaiknya kita gunakan di sini ada tambahan satu button untuk ngeproses diskonnya. Gitu ya. Saya takutnya kalau kita rilis dia bakalan error programnya. Atau kita coba rilis dulu deh. Kita rilis. Oke. Di sini ya. Rilis maksudnya di jumlah belinya ini. Oke, jumlah beli event action perform. Ya, kita coba aja dulu. Kita buat variabelnya jumlah beli double jumlah beli titik koma gitu ya. Sepertinya kita nggak bisa masukin ke sini. Kita nggak usah dirilis deh, kita buat satu lagi. Ini biar jumlah belinya nanti biar ini dimasukin aja, nanti tampil diskon. Diskonnya kita buatin button aja deh. Kita buatin button. Kemudian ada total harga dan uang bayar. Jadi kita buatin button untuk proses hitungnya. Itu ya, kita letakkan di sini. Kita buat proses diskon. Nanti teman-teman bisa buat sendiri modelnya gimana ya. Saya coba btn proses diskon. Oke. btn proses. Nah, ini dia btn proses. Jadi kalau nanti masukin jumlah beli, diskonnya berapa, dia bakal ngecek ke harga barang gitu ya. Oke, kita klik proses diskon. Kita klik kanan event action perform. Berarti yang terlibat di sini adalah harga barang. Kita buat lagi variabelnya double harga barang. Sebenarnya teman-teman bisa ambil ya menggunakan kelas public, tapi ini biarin diginiin dulu aja. Sama jumlah beli kita buat aja int jumlah beli. Kemudian diskon juga kita buat juga double gitu ya. Nah, ini dia untuk inputannya itu jumlah beli gitu ya, jumlah beli. Berarti jumlah beli titik 2 sama dengan integer parse int txt jumlah beli gitu ya, titik kita ambil datanya get tag, kemudian kita ambil juga untuk yang harga, kita copy aja, paste, harga barang,
double titik parse harga barang double txt harga barang titik get tag. Oke. Nah, kemudian baru kita ifin. Jika jumlah beli lebih besar dari 10, karena keterangannya lebih besar dari 10 ya. Iya, jika jumlah beli mana ini? Maka dapat diskon 10% dikaliin dengan harga. Gitu ya. Lebih besar dari 10, maka diskon sama dengan 10% dari harga. Berarti kita ambil harga barang dikalikan dengan 10% itu sama kayak 0,1 ya, 0,1 gitu, titik koma. Kemudian jika tidak, kita harus buat pembandingnya, jadi nggak boleh kosong ya. Diskon sama dengan 0. Mungkin kira-kira gini logiknya, kita coba jalankan dulu ya. Jadi kita coba trial errornya. Kita masukin members, jumlah belinya 12, proses diskon. Oh, kita belum masukin output diskonnya. txt diskon titik set tag plus diskon. Oke, the run file. Sekali lagi kita uji coba terus programnya. Masukin jumlah belinya 12, 10% dari 5.000. Nah, dapatlah diskonnya Rp500 gitu ya. Kalau saya belinya di bawah 5, diskonnya 0. Oke, ini ngakalin aja tadi. Nah, kemudian kita baru masukin totalnya. Berarti totalnya ini harga barang, kemudian harga barang dikali dengan jumlah beli dikurang diskon ya. Oke, kita masukin total. Kita tambahin satu button lagi untuk total ya. Seperti ini. Kita masukin satu total. Total. Baik, total harga. Kita tuh buat proses total gitu ya. Change variable name btn proses total. Oke. Nah, jadi dapat total harga itu dari harga barang dikali jumlah beli dikurang diskon gitu ya. Oke, kita proses total, kita klik 2 kali atau action perform. Kita buat variabelnya double harga barang. Sekali lagi ini nanti sebenarnya bisa untuk kita masukkan di kelas public ya. Harga barang kemudian jumlah beli. Jumlah beli dan diskon. Diskonnya kita pakai double. Jumlah belinya kita pakai int aja. Jumlah beli. Nah, kemudian kita masukin apa saja sih yang kita bakalan get, yaitu kita get itu adalah harga, diskon, kurang satu lagi total ya, total bayar, harga, diskon, sama jumlah beli. Nah, ketiga ini yang kita bakalan get nilainya. Pertama kita ambil dulu harga barang sama dengan double titik parse double txt harga barang titik get text kalau dia bentuknya tipe datanya text field. Oke, kita kopas aja, copy satu line ini karena kita butuhnya 3, kita copy 3.
harga barang, kemudian jumlah beli. Karena tipe datanya integer, kita harus ubahnya jadi integer. Parse int. Kita ambil txt jumlah beli. Terus satu lagi adalah diskon. txt, karena dia udah double, kita langsung ambil aja txt diskon. Oke. Nah, rumusnya adalah total bayar sama dengan harga beli, harga barang dikalikan dengan jumlah beli, kita kurangi dengan diskon. Oke, lalu kita buat outputnya untuk total bayar. txt total titik set text kemudian tanda kutip 2, kemudian tipe nama variabelnya total bayar. Oke, kita coba lagi, kita jalankan programnya. Members, saya beli 12, proses diskon, saya klik proses total 120 kali ini 10%, ini totalnya 1.400.000. Nah, nanti saya masukin uang bayarnya misalnya 1,5 juta. Nah, saya masukin situ, nanti saya klik, dia akan keluar uang kembaliannya, gitu ya. Nah, kita masukin satu button lagi. Sekali lagi untuk belajar saja teman-teman, nanti logiknya mau bentuknya desainnya seperti apa terserah ya. Kita buat proses uang bayar. Oke. BTN uang bayar. Oke. Nah, nanti kita masukin ini inputannya, berarti yang keluar ini. Kita akan ambil total harga. Lihat di proses uang bayarnya, klik kanan, event action perform. Kita butuh yang namanya total bayar. Kita buat variabel namanya total bayar. Kemudian uang bayar. Yang ketiga uang kembalian. Gitu ya. Yang bakal kita get adalah total bayar dan uang bayar, gitu. Berarti kita ambil lagi total bayar sama dengan double titik parse double txt total bayar total titik get text. Kita copy aja, kita ambil juga untuk uang bayarnya. Kita ambil uang bayar, kita panggil txt uang bayar, gitu ya. Kemudian baru rumusnya, jika total bayar lebih besar dari uang bayar aja, uang bayar lebih besar dari total bayar, maka kita masukin ke rumus, yaitu uang kembalian sama dengan
uang bayar dikurang total bayar, gitu ya. Nah, kita langsung tampilin aja uang kembaliannya ke txt-nya. Txt uang kembalian kita letakkan nanti di uang kembalian. Set text, kita buat outputnya plus uang kembalian, gitu ya. Nah, kita else lagi. Jika tidak gimana? Kalau misalnya uangnya kurang, kita buat aja pesan uang kurang. Berarti jika tidak, kita buat txt uang kembalian titik set tag uang Anda kurang. Nah, ini untuk kalau misalnya belanjanya uangnya kurang gitu ya. Kita nggak boleh memasukkan uang min. Misalnya totalnya 1.000.000, kita bayar 900 min 100, itu rugi tokonya, gitu ya. Nah, kita coba run file programnya. Kita ketik Robi, keterangan saya members, pensil, jumlah belinya 12, proses diskon, oke, 50. Kita proses total, ya. Kemudian saya masukin uang 60.000, proses uang bayar. Oh, kembalinya 500. Tapi kalau saya bayarnya cuma 50.000 plus uang bayar, uang Anda kurang. Nah, nanti Anda tinggal tambahin button hapus. Di sini kita buat button hapus. Hapus layar. Hapus. TN hapus. Kemudian ada button exit. Kalau misalnya Anda mau buat di pojok ini juga nggak apa-apa. Edit text, kita X gitu, X besar. BTN exit, gitu ya. Nah, kalau untuk menghapusnya, change variable name-nya, kalau untuk yang exit, langsung aja event action perform. Kalian pasti sudah ingat. Itu perintahnya adalah sistem titik exit 0. Oke, beres. Kemudian hapusnya kita mau ngapus ini semua, itu ya. Kita mau hapus field itu, kita hapus. Pertama txt nama 1 titik set tag. Oke, habis nama CMB kode barang titik get selected item, dan kita buat di sininya 0 saja. Get selected, sorry. Kalau untuk combo box, sorry, nggak ada ya. Kita gunakan get selected item. Kita gunain Oke, kita skip dulu. Saya lupa untuk menghapus yang ini. Kemudian ada txt nama. Kemudian ada keterangan, txt keterangan. Kita kopas saja. Keterangan, kemudian apa lagi? Tuh, 2, kita kopas saja 3. Sorry. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lagi. Nanti tinggal Anda sesuaikan ya. 7 lagi tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7.
apa saja nama harga barang satuan. Satuan, kemudian satuan, jumlah beli, diskon harga, jumlah beli, TXT diskon, TXT harga, total uang bayar. Total uang bayar. Kemudian TXT uang kembalian. Combo jadi menggunakan, kita panggil kombonya dulu deh, CMB kode barang titik set selected item gitu ya. Jadi ngapusnya set selected item kita buat aja 0. Kemudian yang terakhir CMB kode konsumen titik set selected item juga tulisnya 0. Ini kalau mau ngapus combo ya. Kemudian kita akan letakkan kursornya, kalau udah dihapus itu di request fokusnya di TXT nama aja di paling atas. Oke, kita coba run file. Ini kita buat Robi. Oke, non members kita buat members. Pensil saya beli 12, proses diskon, proses total. Kita masukin uang bayarnya misalnya 60.000. Kembaliannya kita hapus. Nah, ini ada beberapa yang belum kehapus, yaitu keterangan sama nama barang, harga barang, dan satuan. Nah, ini kita close gitu ya. Kita tinggal hapus saja sesuai dengan kondisinya nanti ya. Nanti teman-teman tinggal hapus aja kok, tinggal variabelnya saja. Mungkin itu ya contoh program penjualan sederhana, memang cukup panjang pengerjaannya, tapi teman-teman mulai simak pelan-pelan, ingat-ingat lagi kemudian prosesnya. Kemudian di desain juga bebas sih sebenarnya, saya menggunakan logic yang mudah ditangkap saja. Nanti teman-teman bisa menggunakan rilis atau yang lainnya. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel ini, kemudian men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.